Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus. Dan kali ini saya bersama dengan Bang Effendi Usman di channel Injil Habaget. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Walaupun di tangan saya tidak ada ini ya, cuma cincin nikah saja yang ada. Nanti kalau datang ke Jakarta, Baik Bang, kita kasih Aki. oke siap. Oke, saya pegang janjinya abang ini. Luar biasa. Baik, teman-teman, kali ini kita akan coba bertanya-tanya ya tentang hidayah kepada Bang Effendi ya. Karena setiap saya dengar dari para mu'alaf itu dia sudah dapatkan hidayah. Bahkan di channel TV Laskar Kristus ada banyak sekali yang mendoakan saya, ya Allah, berikanlah hidayah kepada TV Laskar Kristus supaya dia mengenal Islam dengan baik. Ada banyak yang mendoakan saya demikian. Kadang juga saya amin, kadang-kadang tidak. Nah, ini masalah hidayah saya tidak paham gitu ya. Hidayah ini bagaimana? Karena justru kalau saya belajar hidayah dari para mu'alaf, mereka dapatkan hidayah, saya dapatkan itu caci makian. Nah, ini perlu dibahas. Ya, jadi begini Bang, saya mau tanya itu pengertian hidayah dalam Islam dulu itu bagaimana Bang ya? Saya pengen tahu itu seperti apa sih, dapat hidayah ini apa, kemudian cara mendapatkan hidayah itu bagaimana Bang? Nah, sebenarnya hidayah itu ada macam-macam. Yang pertama itu mendapatkan petunjuk, itu juga bisa dikatakan hidayah. Orang yang hidupnya penuh dalam dosa, kesalahan, kesilapan, dan banyak melakukan dosa ya, akhirnya orang itu bertobat, itu juga hidayah. Dan dari segi pertobatan itu dia mendapatkan hidayah dan hidupnya lebih bagus daripada hidup sebelumnya. Itu hidayah. Itu hidayah Bang ya. Tapi kalau saya mengatakan hidayah sekarang itu adalah ketika seseorang bertobat. Itu pertama. Ketika seseorang bertobat itu sudah mendapatkan hidayah. Iya. Nah, selanjutnya bertobat di sini adalah menerima firman yang hidup. Itu hidayah. Di mana firman berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini hidayah. Bukankah setiap orang itu rindu masuk surga? Iya. Tidak ada, kalau ditanya Bang, tidak ada orang yang rindu untuk masuk neraka, itu tidak ada. Oh, tidak ada Bang. Kalau tanya saya pun saya tidak mau Bang. Jadi biar hanya sebentar Bang. Saya tidak mau jadi masuk neraka. Kecuali saudara Agustan kali. Ya kecuali ya gitu ya. Jadi kembali lagi ke hidayah ya. Iya. Hidayah itu adalah seseorang yang sudah mendapatkan petunjuk. Dulunya hidup di dalam dosa, dalam kubangan dosa, lalu orang itu keluar dari kubangan dosa, dan orang itu hidup benar, hidup lebih baik daripada hidup sebelumnya. Orang itu sudah mendapatkan hidayah. Tetapi kembali lagi sebagaimana saya katakan barusan, bahwa hidayah yang sebenarnya adalah ketika orang itu bertobat. Pertobatan di sini adalah orang itu percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Dan hidayah yang sesungguhnya setelah itu adalah ketika orang itu hidup di dalam firman. Ya. Firman itulah yang akan mengubahkan orang itu. Betul. Firman bukan mengajak orang lain untuk masuk agama Kristen, tidak. Iya. Tetapi firman itu mengajak kita semua untuk tinggal di dalam firman. Iya. Maka Yesus berkata, siapa yang tinggal di dalam aku di dalam dia. Aku di dalam dia, maka mintalah. Mintalah, iya. Apapun pasti Tuhan berikan. Betul. Bukankah kita rindu untuk mendapatkan surga? Iya. Bagaimana cara kita bisa masuk surga kalau kita tidak percaya kepada Dia yang datang dari surga? Iya. Maka hidayah di sini adalah mendapatkan jaminan keselamatan. Keselamatan. Oke Bang, jadi ini kita masih bicara hidayah Bang. Saya melihat seperti Ustadz Kainama, ya Yahwaloni, ya Ustadz Agustan, Irene Handono, kemudian Ustadz Nadre yang aku evangelis Bang ya. Saya pernah tantang juga, tunjukkan itu sertifikat evangelisnya itu ya, pelantikannya itu. Di mana gitu dia evangelisnya gitu. Kemudian ya beberapa ustadz-ustadz yang lain, mereka katakan bahwa kami ini orang-orang pintar, lalu kami dapatkan hidayah gitu. Orang yang sudah diberikan hidayah. Iya, orang sudah diberikan hidayah katanya sehingga masuk Islam gitu kata dia. Nah, saya melihat Bang bahwa dari kehidupan para mu'alaf itu bertolak belakang
dengan apa yang abang jelaskan tadi. Iya. Karena saya melihat dari kehidupan mereka itu penuh dengan kebencian, penuh dengan caci makian, penuh dengan hinaan terhadap agama sebelumnya, terhadap Kristen bang ya, terutama di situ. Jadi saya pikir bagaimana menurut abang ini? Nah, bagaimana pola pikir Islam? Saya pikir begini bang, kok semudah itu orang Islam setuju dengan para mualaf ini yang mengaku-ngaku dapat hidayah, tapi mulutnya penuh dengan caci makian bang. Nah, inilah kalau kita kembali ke Alkitab, kamu itu akan dikenal dari buah dan kamu akan mengenal mereka dari buah. Dari buah. Nah, kalau kita melihat arti hidayah yang abang tanyakan itu, ini juga salah satu yang selalu diberitakan bahwa seolah-olah orang yang sudah masuk Islam itu adalah orang yang sudah mendapatkan hidayah. Iya, suci hidupnya, benar hidupnya. Kita melihat orang Kristen yang masuk Islam, iya, itu jauh daripada kata hidayah. Iya, maki-makian bang. Cacian, makian, betul. Hinaan, olok-olokan, abang tahu. Iya. Saya banyak jumpai orang di lapangan, di Mentawai, di Nias ya, bahkan di Kalimantan. Saya tidak sebutkan Kalimantan mana. Itu ketika orang Kristen yang masuk Islam, lalu dia gembar-gemborkan bahwa saya sudah mendapatkan hidayah. Tetapi ketika dia datang ke rumah orang tuanya, dia tidak mau lagi makan pakai piring orang tuanya, bang. Iya, terlalu. Iya. Tidak lagi mau makan pakai gelas orang tuanya. Iya. Jadi bahkan ketika dia datang ke rumah orang tuanya, dia bawa gelas sendiri, dia bawa piring sendiri. Iya. Apakah orang seperti ini yang dikatakan mendapatkan hidayah? Bahkan saya pernah katakan, kok Anda semakin mundur setelah Anda masuk Islam? Iya. Betul ya. Bukankah orang tua Anda sudah mencuci piring dengan sabun, dengan sunlight yang sangat bersih? Iya. Kalau najis, di mana najisnya? Iya. Di mana najisnya? Nah, ini perlu disuarakan, bang. Kenapa? Agar teman-teman kita itu melek. Tidak sedikit-sedikit. Oh, saya mendoakan TV Laskar Kristus, saya mendoakan Effendi Usman supaya diberikan hidayah oleh Allah. Saya katakan begini, bang. Kamu tidak perlu doakan saya untuk mendapatkan hidayah. Saya kembali ke Islam. Karena saya sudah mendapatkan hidayah. Yohanes 14 ayat 6 itu adalah hidayah bagi saya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak kepada aku. Ini adalah hidayah. Jadi tidak perlulah capek-capek meminta, mencari-cari jalan yang lurus lagi itu. Tunjukkan kami jalan yang lurus, bang ya. Sudah ada. Sudah ada. Supaya kami ini untuk mendapatkan hidayah masuk Islam. Tidak. Hidayah itu hanya ada di dalam Yesus. Justru saya takut, bang. Ketika saya didoakan itu supaya dapatkan hidayah, TV Laskar Kristus itu saya doakan demi Allah supaya mendapatkan hidayah secepatnya dan dia mengenal Islam dengan baik. Saya takut, bang. Saya takut kalau saya nanti udah dapat hidayah, saya seperti Agustan, bang. Saya maki-maki Kristen, saya maki-maki jemaat Kristen gitu ya. Saya bilang itu mereka itu binatang, itu bani kolor lah seperti Waloni, Injil palsu gitu ya. Saya tidak mau, bang. Makanya saya selalu katakan, aduh Tuhan, jangan sampai saya dapat hidayah seperti yang didapat oleh para mualaf ini. Nah, ini juga salah satu hal yang sangat bagus, bang. Kenapa? Kita harus beritakan. Ketika ada orang yang berkata, mendoakan kita seperti itu, kita akan berkata, apakah hidayah yang kalian maksud seperti Hewaloni? Iya. Yang setiap hari menghina, mencaci maki dan mengolok-olok. Iya, betul. Apakah seperti Agustan yang hidupnya khotbahnya penuh dengan amarah dan kebencian tentang iman kekristenan? Iya. Yang seperti Kainama. Iya. Setiap hari mencari nama junjungannya di dalam Alkitab. Dalam Alkitab, iya. Sementara kata dia Alkitab itu palsu. Udah sudah palsu gitu ya, tapi terus cari-cari cocok logi, bang. Cocok logi gitu ya. Saya lihat videonya begini, bang. Ahmadu dalam Mazmur katanya, bang. Kalau abang lihat mulut dia, memang. Makanya kan Pak Deki Nganas itu kan berikan dia nama itu bukan Bapak Kainama tapi Tante Kainama. Kalau saya panggil nenek Kainama gitu ya. Jadi bang ya, kita perlu berkata kepada teman-teman bahwa apakah ketika kalian mendoakan kami supaya kami dapat hidayah gitu ya, nanti kami akan jadi seperti Kainama, Agustan gitu ya, Waloni, ya. Irene, Hanono, ya. Feliciao. Ini orang-orang yang punya masalah tentang kekristenan. Betul. Kalau saya, bang, saya benar-benar waktu saya berada di dalam agama Islam ya, saya bisa dikatakan taat, bisa dikatakan juga tidak taat. Kenapa? Karena hidup saya sangat amburadul. Dan saya sangat malu kalau saya menceritakan bagaimana dulu hidup saya. Benar-benar sangat memalukan. Saya minta ampun, saya berkata, ya Allah, saya tidak mau lagi jatuh ke lubang yang sama. Tidak lama kemudian jatuh lagi, bang. Nah, sampai akhirnya hadirnya Yesus
dalam kehidupan saya, dan Yesus mengubahkan saya, Bang. Ketika Yesus mengubahkan saya berdoa kepada Tuhan, saya minta dua hal, Bang. Yang pertama, Tuhan jadikan saya sebagai pengkhotbah atau jadikan saya sebagai penginjil. Saya tidak minta apapun, Bang. Tapi begitu saya sudah percaya, berjalannya waktu, saya dididik oleh seorang gembala, di mana gembala itu menjadi mentor saya dan orang tua angkat. Beliau didik saya selama 3 tahun lebih kurang. Akhirnya jadi saya menjadi penginjil. Saya semakin cinta akan Kristus itu. Saya semakin cinta akan jiwa-jiwa. Nah, setelah udah masuk Kristen, Bang, adakah, Bang, ya, pernah diajarkan untuk maki-maki Islam, Bang? Tidak ada. Tetapi dulu saya memahami bahwa orang Kristen itu jahat. Orang Kristen itu suka mencaci maki iman ya. Seperti dikatakan Ahmad Kainama, Bang, ya. Selalu bilang setiap minggu katanya. Mereka menghina Nabi Muhammad katanya. Every Sunday katanya. Ya, mereka mengajarkan jemaat untuk menghina Muhammad gitu ya, kata dia. Kata Kainama. Ya, nah, selama Abang itu sudah masuk Kristen, dididik selama kurang lebih 3 tahun oleh seorang mentor atau pendeta, pegembala, itu pernah diajarkan enggak, Bang, bahwa harus caci maki Muhammad gitu? Justru saya diajarkan bagaimana kamu menjadi pribadi yang rendah hati. Ya. Taat, selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang selanjutnya yang selalu diingatkan oleh Bapak Gembala saya, Pendi, jaga sikap hati dan motivasimu dalam pelayanan. Termasuk abang saya, ya, kita sudah menjadi saudara, dan saudara kita dari Nias, ya. Saat ini beliau pelayanan di Medan, namanya Bang Suwardi Gaurifa. Beliau juga selalu ingatkan saya, Pendi, jaga sikap hati dan motivasimu dalam pelayanan. Saya juga punya seorang bapak rohani juga, ya, yang mementori saya, namanya Pak Bendris. Beliau juga berkata kepada saya, jaga sikap hati dan motivasi dalam pelayanan. Saya juga punya teman, sudah seperti saudara juga, Pak John Semampau, berkata juga kepada saya, jaga sikap hati dan motivasimu dalam pelayanan. Jadi banyak sekali orang yang mengingatkan saya, dan banyak sekali orang yang sayang sama saya, dan banyak juga orang yang mementori saya, Bang. Ya, luar biasa, ya. Berarti saya simpulkan, Bang, bahwa ketika Abang masuk ke agama Kristen, itu tidak benar kalau dikatakan itu diajarkan untuk memaki-maki Islam, memaki-maki Nabi Muhammad, ya. Tidak pernah diajarkan, Bang, ya. Justru diajarkan apabila ada orang yang membenci kamu, berdoa bagi mereka. Ya, ampuni mereka, gitu, ya. mereka. Betul. Nah, ini dia teman-teman sekalian, ajar dalam kekristenan. Jadi sangat fitnah sekali ketika ada ustadz-ustadz mu'alaf, bahkan ustadz yang notabene-nya muslim sejak awal, katakan bahwasanya itu Kristen itu mengajarkan untuk memusuhi gitu, ya, tidak akan senang dengan Islam. Ini hanya merasa saja gitu, ya, perasaan mereka, teman-teman sekalian. Ya, itu tidak diajarkan dalam kekristenan. Bahkan saya dengan jemaat saya juga, ini Bang Pendi juga lagi ada di gereja saya, ya, yang tempat pelayanan saya di Kalimantan. Dan itu dia lihat sendiri bahwa saya tidak mengajarkan tentang membenci Islam, tidak pernah diajarkan dalam Kristen. Yang diajarkan adalah kasihilah sesama manusia dan kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi ini yang terus diajarkan dalam kekristenan. Jadi sekali lagi itu sangat fitnah. Justru sebaliknya, kita melihat para mu'alaf sibuk untuk menjelekan, menghina, cocok logi, katanya udah menemukan ayat lagi, ini ada nama Nabi Muhammad dalam Alkitab lagi gitu, ya. Iya, justru ada gua Hiro di dalam Alkitab. Iya, mereka lagi cocok logi, ya. Ada Sinandar itu dengan Ahmad Kainama, dengan siapa lagi, Aristo, mereka itu, ya. Mereka suka cocok logi. Ada yang dari mana, ada lagi, Bang, Evangelis Filipus, dia katanya itu mengaku-ngaku jago bahasa Ibrani, bahasa Yunani, katanya kuasai. Dia lebih Kristen daripada Kristen, kata dia, ya. Nah, oke, jadi mungkin teman-teman, itu pertanyaan kita, dan kita udah dapat jawabannya mengenai hidayah yang sudah kita tanyakan kepada mantan muslim, yaitu Bang Effendi Usman, yang tentu memberikan pemahaman kepada kita mengenai hidayah. Jadi kalau kita bandingkan tadi, hidayah sesungguhnya ketika orang masuk Kristen. Kenapa? Karena diajarkan untuk berbuat baik, hidupnya yang tadinya tidak bagus menjadi bagus. Contoh seperti Rasul Paulus yang tadinya jahat, bengis, setelah sudah mendapatkan hidayah dalam kekristenan, akhirnya apa? Hidupnya diubahkan, ya. Tidak usah kita melihat Rasul Paulus. Ya. Kenapa? Karena mereka benci sama Rasul Paulus. Oh iya, Bang, ya. Benci dan Rasul Paulus. Jadi, Bang,
Benci ya. Karangan Paulus ya. Karangan Paulus itu surat Paulus itu. Jadi saya Bang ya. Iya. Bagaimana hidup saya sebelum mengenal Kristus dan hidup saya setelah mengenal Kristus. Iya. Saya selalu beritakan. Saya selalu bersaksi. Saya dulu sebelum mengenal Yesus, hidup saya begini loh. Tapi setelah saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, benar-benar saya diubahkan. Nah, maka Bang, sekali lagi kita perlu ini. Aki ya. Aki. Aku Kabarkan Injil keselamatan. Saudara aku yang dikasihi Tuhan, inilah video singkat dari kami, kiranya menjadi berkat bagi saudara semuanya. Oke, terima kasih banyak Bang sudah memberikan pencerahan tentang hidayah tadi, dan kita sudah mengerti saat ini, para sahabat TV Laskar Kristus sudah mengerti tentang Tanyakan kepada subscribermu, masih mau mendapatkan hidayah masuk ke agama lain? para pecinta channel TV Laskar Kristus. Adakah yang mau mendapatkan hidayah seperti Ustadz Agustan, seperti Yaya Waloni, seperti siapa lagi ini? Kainama ya, yang terus hidupnya caci makian setiap hari ya. Maukah saudara ya, Felicio, Nandar gitu ya? Maukah? Ada yang berkata yang dari Medan itu, yang dia berkata bahwa orang Kristen itu jelek-jelek. Jelek semua, iya gitu. Itu Sinaga ya, Ustadz Sinaga juga ya, bedakan dengan wajah itu ya. Kalau mau lihat itu yang Kristen gitu ya. Oke, jadi ini jangan ya. Jadi kalau ada yang katakan demikian teman-teman sekalian, jangan mau ya. Kalau dapat hidayah nanti diajarkan seperti Ustadz Agustan, seperti Ustadz Kainama, seperti Ustadz Nandar, seperti Ustadz Feliciao. Kalian akan diajarkan seperti itu ketika saudara akan dapatkan hidayah. Tapi kalau kamu belajar hidayah kepada Bang Effendi, kamu akan diubahkan menjadi pribadi yang luar biasa ya. Jadi mari nantikan terus kami ya, kami akan terus kolaborasi, kami akan terus sharing bersama supaya banyak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.